Gitu. Dari awal kita mulai pencarian ini udah di luar nalar nih, kok logikanya lokasi yang seperti ini kok bisa kena banjir bandang. Otomatis kita melakukan pencariannya di air, dan yang korban yang kedua pertama itu pun kita temukan di air terjun kan, posisinya kan di bawah air terjun itu dia nyangkut di batu. Kondisinya kan seperti itu, udah hancur-hancuran. Di hari ketiga itu kita temukan satu korban lagi. Hari ketiga apa hari kelima ya, saya lupa ya. Kurang lebih antara itulah ya. Ada apa-apa? Kosong, siapa yang manggil bang? Tahu, 2 macan putih yang manggil. Dia selalu kan salah nih. Jadi dia ada di atas, bahasanya. Dia ada di atas. Ya, kalau kalian mau menyelamatkan si anak, kalian harus datang ke atas, bahasanya gitu. Gua nggak ngerti caranya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini, gue lagi dapat kesempatan nih untuk silaturahmi di tempat salah satu narasumber. Dan kebetulan, ya beliau mempunyai pengalaman cerita ketika di Gunung Salak. Sewaktu itu beliau mendaki ini, beliau mengevakuasi salah satu pendaki. Langsung aja kali ya kita berkenalan nih. Om Jalu. Ya. Apa kabar Om? Sehat-sehat, Tuhan sehat. Sibuk apa nih Om? Sibukan saya kerja ya udah. Kerja, ya sesekali healing lah ya. Liburan sama anak-anak, udah. Gitu-gitu aja sih. Aktivitas saya sehari-hari ya Senin sampai Jumat saya di kantor. Sabtu Minggu sama anak-anak. Keluarga? Iya, sama keluarga. Gitu. Om, boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak sih nih Om? Kan saya nih pengen denger nih ceritanya Om ketika Om itu mengevakuasi pendaki ya, di Gunung Salak. Boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak sih Om? Iya, jadi intinya saat itu saya lagi nggak mendaki. Saat itu saya lagi di rumah pagi-pagi. Saya melihat di waktu itu tahun 2004 ya, 19 Desember 2004. Itu di pagi-pagi saya ditelepon sama salah satu teman di kampus, suruh nonton TV, Metro TV. Ternyata pas saya lihat di TV itu, ternyata di running text-nya itu tertulis nama berita bahwasanya mahasiswa dari universitas kami itu mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Gitu. Dan tidak detail di situ siapa-siapanya, hanya dibilang mahasiswa universitas kami kan gitu. Berangkat dari situlah saya langsung berinisiatif, saya kontak beberapa teman saya untuk mendampingi, kurang lebih ada 2 atau 3 orang, berdua, jadi totalnya saya bertiga. Kita kumpul di rumah saya waktu itu, mereka datang, kita langsung bergerak menuju, kita belum tahu tuh di mana titiknya tuh, kita masih koordinasi sama teman-teman rekan-rekan jaringan. Ternyata ketemu lihat satu titik, kita menuju ke arah situ. Om, minta maaf nih Om, kita tahan dulu ya. Ya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengucapkan terima kasih nih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah mensupport video kita dengan cara subscribe, mengeklik video kita, mendengarkan atau menonton. Terima kasih banyak, semoga apa-apa yang kalian inginkan yang belum tercapai di tahun ini, semoga cepat tercapai. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke ceritanya Om Jalu. Ya, akhirnya kita berangkat ke suatu titik, tepatnya itu di daerah Pamijahan. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya ada Curug Ngumpet di situ. Yeah. Luwiliang, daerah Luwiliang ke atas itu ada namanya Curug Ngumpet. Itu titik yang pertama kali kita datangi di situ. Ternyata ya korban ini terjadi kecelakaannya itu di lokasi itu, Curug Ngumpet itu. Jadi singkat cerita ya ada 4 korban pada saat itu. Ada 4 korban yang mengalami kecelakaan, informasi dari penduduk setempat, gitu kan. Dan beberapa, jadi mereka itu saat itu rombongan, gitu. Ada rombongan dan yang
kena korban ini adalah 4 orang ini, dia itu advance lah bahasanya, advance. Mereka dari Cidahu lintas ke Kawaratu, turun di Curug Ngumpet itu. Nah yang 4 orang ini kebetulan dia ini advance-nya lah, seniornya mungkin. Advance, mereka bawa rombongan, mereka duluan jalan. Nah yang 4 orang inilah yang kena kejadian. Jadi kondisinya itu ya mereka kena banjir bandang, infonya gitu. Info awalnya tuh. Awal kena banjir bandang, dan memang situ ada sungai kecil sebelum Curug Ngumpet itu, sebelum air terjun itu. Memang ada aliran sungai kan di situ. Iya. Sungainya juga nggak begitu besar, kecil kok menurut saya. Mungkin selebar meja ini ya, kurang lebih 1 meteran lebih lah. Dan kedalaman airnya pun menurut saya nggak terlalu dalam, karena sebetis atau semata kaki, sebetis saya lah kalau kita merendamkan air di dalam air itu, sebatas itulah. Ada banyak batu-batuan, biasalah seperti layaknya sungai-sungai kecil yang ada di gunung kan gitu. Ya dari awal sih saya ngeliatnya ini udah di luar nalar sih gitu. Dari awal kita mulai pencarian ini udah di luar nalar nih, kok logikanya lokasi yang seperti ini kok bisa kena banjir bandang gitu. Intinya sih seperti itu. Lalu kita nyampe di situ, lalu kita lakukan evakuasi lah, ya, pencarian. Pada saat itu langsung pencarian. Dan pada saat itu ternyata udah ditemukan pada saat itu 2 orang laki-laki korban, dan kondisinya sudah meninggal dunia 2. Itu. Berarti awal 2 nih yang udah 2. Pas hari itu saya nyampe di situ, ternyata teman-teman di tempat situ sama kita itu udah mulai pencarian, dan akhirnya ditemukan 2 orang laki-laki dan meninggal dunia. Korbannya pada saat itu ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Itu 2 laki-laki 2 perempuan. Nah yang kita temukan pertama di hari pertama itu adalah laki-laki dua-duanya, dan kondisi meninggal dunia. Kita lakukan evakuasi, kita telepon PMI Rumah Sakit Bogor pada saat itu, datang ambulan, evakuasi ke bawah. Jenazahnya kita langsung bawa ke sana. Nah tugas kita adalah mencari yang 2 lagi nih. Sisanya tinggal 2 ini perempuan, kita cari itu. Lalu pada kondisi itu kan kita belum dapat base camp tuh. Untuk melakukan sebuah pencarian belum kita tentukan di mana nih tempat kita buat base camp nih. Saya kontak sama teman-teman, akhirnya kita diarahkan ke suatu tempat. Mungkin kalau teman-teman tahu, di situ ada namanya Padepokan lupa. Padepokan apa gitu, semacam Padepokan gitulah. Punyanya Pak Insinyur Tony. Dia bekas dosen besar, guru besar di salah satu universitas di Bandung, Pak Tony. Saya diarahkan ke situ. Akhirnya saya datang ke situ dengan tujuan untuk meminta izin kita mendirikan posko di situ, posko pencarian. Kita datang ke situ, ketemu dengan Pak Tony, dan di luar nalar lagi di sini. ini menurut saya ya sebuah pencarian yang buat saya tanda kutip gitu ya. Saya udah pernah ikut sebuah pencarian tim SAR, ya baru yang ini yang menurut saya banyak tanda kutipnya gitu dari awal. Terus tadi lokasinya menurut saya dari logika kita ini nggak mungkin kejadian, nggak bisa kejadian seperti ini. Terus yang kedua, ketika kita mencari ke tempat Padepokan itu, posko, itu pun ada sesuatu yang menurut saya ini kok di luar nalar saya lagi gitu kan. Kenapa? Karena sebelum saya mengutarakan maksud dan tujuan saya ke situ, beliau sudah memberitahu saya kondisinya. Ya saya tahu kalian mau ngapain ke sini gitu. Saya tahu teman-teman kalian sedang mengalami musibah di sini. Gitu kan. Berarti udah kebaca duluan. Udah kebaca bahasanya. Saya nggak tahu informasi dari mana. Saat itu saya skip dulu bahasanya, udah simpen dulu aja pertanyaan saya itu kan. Yang penting tujuan saya ke situ dia udah tahu, dia juga welcome, silakan pakai tempat kita. Gitu. Apa yang kalian butuhkan silakan. Akhirnya ya udah kita tarik tim saya masuk ke posko itu, kita jadikan posko lah itu. Posko. Udah berjalan, teman-teman masuk ke posko.
mulai malam kan, posisinya udah mulai malam, kita istirahat di lokasi itu, kita dirikan tenda segala macam, perangkat komunikasi dengan Orari dan segala macam. Teman-teman Orari juga banyak yang datang, teman-teman Mapala di Jakarta, Bogor juga banyak yang datang bantu kita, karena melihat kondisi tadi di Running Text Metro TV itu, tanpa kita koordinasi dengan teman-teman, mereka datang gitu, bantu gitu kan. Emang udah seperti apa namanya, tim pencarian lah ya, jadi udah terkoneksi itu kayaknya. Dan kami dari Mapala, ya kita kan kebetulan dari Mapala juga ya, jadi memang itu udah saling, udah kode etik mungkin ya bahasanya, kode etik pencinta alam gitu kan. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang kena musibah, mereka dengan sendirinya tuh datang. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka semua kita masukkan ke posko itu. Kita atur strategi, perangkat-perangkatnya kita bentuk buat gitu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai SMC-nya, Sar Mission Commander-nya. Lalu kita rapatkan SIM SRU-nya segala macam, orang-orangnya ada berapa, kita listing semua. Pokoknya prosedurnya SAR itu kita lakukan lah gitu. Ya. Setelah itu terbentuk, nah selanjutnya saya koordinasi lagi dengan pemilik rumah, karena kan pada saat awal saya nggak banyak bicara gitu kan. Cuma sebentar masuk, udah beres semuanya, saya ya kayak gini, kita datang ke rumah induknya si Pak Tony, silaturahmi lah sambil nunggu malam kan, ngopi-ngopi di rumah dia. Disitulah mulai itu ada mulai baru buat saya itu sesuatu yang nggak sempat saya lupakan gitu sampai saat ini gitu kan, di luar nalar gitu. Bahasanya ketika saya bersilaturahmi dengan Pak Tony, dia biasa menyuguhkan teh, kopi segala macam. Lalu istrinya Pak Tony kebetulan dia yang menyerahkan minumannya, dan dia bergabung dengan kita di situ di sampingnya Pak Tony itu, ngobrol-ngobrol. Ternyata tiba-tiba ada sesuatu hal yang menurut saya janggal, seperti ke orang kerasupan gitu. Si ibunya. Oh, ibunya si Pak Tony ini. Ibunya si Pak Tony itu kayak seperti kedatangan seseorang gitu. Saya kaget di situ kan, kok saya diomel-omelin di situ tuh. Saya berdua teman saya, kebetulan dari satu anggota kita diomel-omelin tuh di situ. Diomelin, tapi dengan menggunakan pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda, wah kita dimaki-maki di situ, bahwasanya teman-teman kalian lah. Saya kan nggak begitu paham juga bahasa Sundanya kan. Saya hanya duduk diem, nggak berani gitu, karena suara yang perempuan kok suaranya kok laki-laki nih gitu. Suara yang keluar tuh suara laki-laki gitu, bukannya seorang ibu gitu, lembut, nggak kasar dan laki-laki lah, laki dewasa gitu, suaranya serak gitu kan. Intinya dia marah sama kita nih gitu. Hampir kurang lebih 15 menit kali dia ngoceh itu, ngomel-ngomelin saya. Wah serem, sampai berdiri dia yang tadinya duduk berdiri dia gitu kan. Si Pak Tony-nya cukup memegangin aja, tenangin gitu doang. Terus saya dia ngoceh, sampai akhirnya dia pun terjatuh. Si ibunya terjatuh di pangkuannya Pak Tony, itu pingsan, nggak sadarkan diri. Lalu diangkat sama Bapak Tony ke dalam rumahnya, terus dia keluar lagi. Lalu ditanya kita, tadi yang masuk adalah si A gitu. Si A ini gue juga sebetulnya malas nyebutnya nih, tapi ya percaya nggak percaya ini sih ya. Kita kembalikan lagi ke semua orang, tapi ini yang saya dengar langsung, bahwasanya ternyata si ibu ini masih ada keturunannya dengan Eyang Prabu Siliwangi. Masih ada garis keturunannya, masih nyambung sangatnya. Dia yang maksud adalah kakeknya, bahasanya leluhurnya, dia yang masuk ke situ. Nah, jadi disitulah saya mulai, ini nggak ada yang tahu nih awalnya nih. Saya masih keep di situ karena cuma saya berdua doang sama teman Om nih. Tim saya belum ada yang tahu nih kenapa bisa gitu. Saya keep gitu karena nggak mau ya, bahasanya buat saya ada istilahnya 7525 itu yang saya bilang. 75-nya adalah kita analisa lapangan, ya 25-nya itu dari masukan-masukan seperti itu.
kayak gitu. Jadi intinya, wah ini ada something nih gitu. Kenapa dia bisa kejadian, ternyata berkaitan gitu dari awal. Yang saya lihat kondisinya bahwa saya ini nggak bisa masuk di akal, bisa kena kejadian banjir bandang. Terus yang kedua adalah tadi informasi dari pihak Pak Tony tadi, gitu kan. Di situ udah dapet dua poin di sini, wah something ini orang nih gitu nih, bahasa saya. Pasti dia melakukan sesuatu hal yang di luar norma gitu loh. Entah apa yang dilakukan, hanya dia dan itu yang tahu. Iya benar. Gitu kan, kalau kita nggak bisa menerka-nerka aja, bisa meraba-raba aja kenapa, yang pasti saya mengambil kesimpulan bahwasanya orang ini melakukan sebuah kesalahan. Ya mungkin teman-teman semua pada tahu ya kan, ketika kita naik ke gunung pasti kan itu zaman dahulu kalanya kan pasti gunung itu adalah sebuah tempat yang mungkin ada penghuninya gitu kan. Entah di mana, di semua gunung pasti itu ada zaman dahulu kalanya gitu kan. Ya mungkin di Gunung Salak pun akhirnya saya bisa tahu, oh ternyata dulunya itu di atas itu ada istana menurut versinya. Gitu kan. Versi warga sana. Versinya itu adalah itu istananya mereka gitu. Si Eyang Prabu ini gitu, bahasanya kayak gitu. Di situlah akhirnya saya melihat ini ada sebuah kejanggalan gitu di situ. Kejanggalan kenapa sih bisa, ya kita udah bermain di lokasi itu udah sekian lama gitu kan. Dan lokasi itu kan kalau kita bicara dia ketimpa banjir bandang itu area untuk dia menyelamatkan diri itu sangat mungkin gitu loh. Sangat mungkin gitu. Kalau dilihat dari lokasinya. Ya, dari lokasinya kita masih bisa mungkin untuk menghindar dari banjir bandang. Dan kalau memang teman-teman di dunia, khususnya di teman-teman di Mapala ya, mungkin juga teman-teman yang pendaki lain juga pasti akan paham ketika ada kondisi banjir bandang itu dia nggak mungkin semerta-merta langsung datang, gitu kan. Pasti ada sedikit instruksi awal gitu. Entah apa, ranting, air mulai keruh atau apa, ada tanda-tandanya. Dan saya juga pernah mengalami suatu kondisi banjir bandang, itu kondisi malam hari. Itu yang terdengar di suara saya adalah seperti orang ada bom gitu, beduk gitu. Jadi ternyata itu material batu, material batu yang ke bawah sama air. Itu kan akhirnya berbenturan dengan batu-batu yang memang ada di sungai itu kan. Nah itu terjadi benturan, itu mengeluarkan suara gemuruh, kayak suara gemuruh gitu, buk. Nah itu saya pernah mengalami kondisi kayak gitu di daerah Cipelang dulu, Sukabumi. Itu jadi ketika mau ada banjir bandang itu kita pasti dikasih tanda-tanda bahwasanya ini akan terjadi banjir bandang. Kita harus siap dengan kondisi itu. Oh, ketika memang sungainya udah ada berpotensi mau banjir bandang, kita udah bisa buru-buru kabur gitu bahasanya kan. Nah itu saya melihat kondisinya kok nggak masuk di akal saya gitu kan. Harusnya dia selamat nih dari kondisi ketika memang ada banjir bandang. Tapi kok dia bisa kena gitu. Ya saya nggak tahu kan kenapanya. Akhirnya terlihat tadi, oh dia ternyata nih melakukan kesalahan nih. Informasi dari yang tadi 25 nih, yang 75-25 kan saya bilangnya, dari informasi yang 25%-nya itu saya mengatakan bahwasanya wah ini orang ini melakukan kesalahan. Ya, kesalahan gitu. Udahlah akhirnya kita lakukan pencarian di situ. Singkat cerita, itu kondisi di air, kita pencarian kan di air tuh. Bukannya di gunung yang sebenarnya dalam arti atau jurang atau apa. Enggak, tapi memang kondisinya karena informasinya adalah dia kejadiannya di air. Otomatis kita melakukan pencariannya di air, dan yang korban yang kedua pertama itu pun kita temukan di air terjun kan posisinya kan, di bawah air terjun itu dia nyangkut di batu. Kondisinya kan seperti itu, udah hancur-hancuran. Ya berarti kan kemungkinannya dua orang ini pun terbawa arus kan gitu. Oke, titik pencarian kita adalah sungai gitu. Dan sungainya itu cukup ekstrim. Ya kalau kalian pernah main ke lokasi tersebut pasti tahu kondisi sungainya seperti apa. Ekstrim memang. Gitu kan, dan batunya seperti apa kan, bisa besar gitu. Singkat cerita akhirnya kita tetap melakukan pencarian. Berapa hari? Tiap hari itu kita nggak bisa maksimal melakukan pencarian. Karena apa? Desember curah hujan tinggi banget kan. Curah hujan tuh aktif banget hujan itu, selama berapa hari ke depan tuh aktif tuh hujan tuh. Pagi belum hujan, start pencarian SRU kita berangkatkan itu di jam 8 pagi kan, setelah sarapan segala macam jam 8 pagi bergerak SRU kita kan menyisir sungai itu.
kurang lebih jam 10 siang atau jam 12 siang, itu range-nya antara jam 10 sampai jam 12 siang itu udah mulai turun hujan lagi. Dan hujannya itu dahsyat, bukan sekedar hujan gerimis gitu. Tapi hujan yang benar-benar dar hingga sore. Hingga sore. Jadi fokus pencarian kita cukup berapa jam doang gitu. Akhirnya kita tarik mundur lagi, karena apa? Kondisinya kan di sungai. Jadi daripada makan korban lagi, mendingan kita tunggu hujan selesai kan gitu. Iya benar. Jadi memang prosesnya cukup ngeri itu kita nyarinya, dibandingin kita nyari di hutan ya, atau di gunung-gunung yang di hutan-hutannya mungkin lebih enak gitu. Tuh, mau kata hujan juga kita masih tetap mungkin masih bisa lanjut pencarian gitu kan. Tapi kalau di sungai kondisinya tadi itu banjir bandang itu akan bisa datang lagi kan gitu. Akhirnya di hari ketiga kurang lebih, kalau nggak salah seingatan saya, di hari ketiga itu ditemukan satu korban lagi. Hari ketiga apa hari kelima ya, saya lupa ya. Kurang lebih antara itulah ya. Itu posisi udah jauh, udah di bawah banget tuh, udah mau nyampe ke bendungan. Oh jauh dari TKP itu TKP udah jauh banget itu. Kita temukan satu wanita. Udah kita evakuasi segala macam, bawa lagi. Lakukan lagi semua pencarian. Terus sampai hari ke 7. Standar operation kita kan 7 hari kan? 7 hari. Besar kan? 7 hari nggak ketemu juga ini, yang terakhir ini. Tinggal satu nih. Nggak satu perempuan ini nggak ketemu sampai terakhir itu. Udah, kita putuskan untuk stop gitu kan. Karena apa? Ya bicara logistik, bicara apa kan itu banyak biaya yang keluar kan ya. Kebetulan emang dari pihak kampus kita yang support terus, ya kan. Cuman kita juga melihat standar operasinya SAR itu kan, kita juga melihat 7 hari kan gitu kan. 7 hari kita nyatakan tutup gitu. Kita nyatakan tutup. Tapi kebetulan salah satu orang tua dari korban ini ya mohon kepada kita untuk tolong dong gitu, temukan gitu kan. Ya saya manusia melihat orang tua, kebetulan ibunya. Jadi kalau nggak salah dia orang tuanya yang laki-lakinya udah meninggal, tinggal ibunya doang. Sama adiknya, ada adiknya juga ikut pencarian dari awal sampai terakhir. Adiknya si korban ini juga ikut bantu kita, ikut minta tolong, bang saya ikut dong gitu, tolong. Ya udah kita libatkan juga dia dalam pencarian. Dan pada hari terakhir itu dia minta kita untuk teruskan gitu, tolong bang cari lagi gitu. Oke, akhirnya kita bikin kesepakatan dengan teman-teman yang ada di sini kan. Selama 2 hari putusannya. Oke, kita lakukan lagi pencarian 2 hari ke depan. Tetap 2 hari ke depan pun nihil. Sampai kita nyusurin Cisadane tuh. Sampai Cisadane kita. Sampai ke pintu-pintu air di lokasi tembusannya Cisadane, mungkin dari Ciledug sana ada pintu air dari Cisadane kan. Iya. Di situ pun kita taruh orang. Pintu-pintu sampai sana penyisiran itu Cisadane. Cisadane atas bawah itu kita susurin. Dan nihil. Nggak ketemu juga. Sampai kita pasang jaring pukat harimau. Juga kita pasang. Nihil juga. Nggak ketemu juga sampai terakhir. Udah, akhirnya kita putuskan untuk stop pencarian. Lalu mungkin dari orang tuanya merasa kurang puas kali ya. Dia ada konsultasi mungkin dengan orang-orang pintar ya, bahasanya dalam tanda kutip, mungkin paham ya teman-teman ya. Paranormal atau apa, bahasanya mereka mau melakukan sebuah ritual. Ritual. Ya, dia minta tolong pendampingannya. Ya udah, akhirnya saya mendampingi mereka tuh. Dia bawa bantal lah. Pokoknya proses ritual itu dilaksanakan di TKP itu. TKP awal. TKP awal. Tempat kejadian mereka. Titik itu. Mereka adakan ritual di situ. Posisinya tuh ada lapangan luas tuh di situ. Sebelum sungainya. Jadi dia kayak mintas gitu, Mas. Ada jalur pintas nyebrangin sungai ini. Nyebrangin sungai baru masuk ke hutan-hutan gitu. Kalau kita tahu. Nah, sebelum mintas ke sungai ini ada sebuah lapangan rumput-rumputan gitu. Cuman nggak ada pohon-pohon, cuman ilalang lah bahasanya, menilalang terus itu. Makanya saya bilang jalur evakuasi sebetulnya ketika terjadi bandang dia gampang larinya sebetulnya gitu. Tapi kok bisa? Itu tanya tadi, kok bisa sih? Cuman ya udahlah. Nah, ketika mereka ritual, yang boleh mengikuti ritual itu hanya keluarga. Keluarga pun
yang sedarah misalnya, orang tua dan kakak beradik. Nah, akhirnya mereka lakukan ritual. Nah, saya hanya mendampingi. Kebetulan saya akhirnya duduk sama salah satu iparnya si korban nih, ipar. Karena dia bukan satu darah, dia nggak bisa ikut ritual. Nemenin si om ya. Akhirnya saya nemenin berdua lah, Iya. nongkrong kayak gini berdua, ngobrol-ngobrol. Jaraknya lumayan jauh nih dari TKP gitu kan. Lumayan jauh, kita duduk di belakang, mereka melakukan ritual. Nah, ini ada yang proses yang menurut saya juga percaya nggak percaya nih, gitu loh. Ketika kita lagi duduk di belakang, tiba-tiba si iparnya ini seperti orang ada yang ditepok dari belakang, tepok gitu. Langsung nengok ke belakang begitu, terus saya langsung nanya, kenapa bang? Ada yang manggil saya, dia manggil. Saya nengok ke belakang, kok nggak ada apa-apa. Itu, saya langsung merinding. Nggak ada apa-apa. Kosong, siapa yang manggil bang? Tahu, 2 macan putih yang manggil. Wah, di mana? Di belakang. Nungguin. Makanya. 2 macan putih di belakang. Ya udah, samperin. Oh, berarti iparnya ini ngelihat sosoknya? Lihat sosoknya. Nah, dia dipanggil. Kayak digituin. Dia nengok ke belakang. 2 peliharaan itu, 2 macan putih itu menunggu dia di belakang. Tapi om nggak ngeliat nih? Saya nggak ngeliat. Makanya itu saya bilang, ini menurut saya, ini bercanda apa enggak sih? Cuman kan saya, ini yang kejadian sebenarnya seperti ini gitu maksudnya. Yang kejadian adalah seperti ini gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang, ya udah silakan. Bilang gitu kan. Akhirnya dia jalan ke belakang saya tuh. Kutuk. Saya juga sambil nengok ke belakang, nengok ke depan, nengok ke belakang. Karena kan 2 titik nih, jadinya saya fokus saya nih. Depan yang lagi ritual, belakang juga lagi ritual juga kayaknya gitu kan. Mas saya nggak bisa ngeliat apa-apa, dia hanya melihat si iparnya ini duduk di belakang saya, membelakangi saya posisinya. Dia duduk bersila di situ. Duduk bersila di situ seperti orang, ya nggak tahu, pokoknya saya lihatin sampai belakang. Cukup lama juga, 15 menit kurang lebih lah. Lama juga di situ. Dia diam kan, posisinya jauh. Iya. Jadi saya nggak dengar dia ngomong apa juga nggak kedengeran sama saya. Udah diam, saya lihatin sambil saya ngerokok gitu kan, saya lihatin depan belakang, kurang lebih 15 menit mereka balik tuh si abang itu. Si iparnya ini? Si iparnya itu datang balik lagi tuh, terus sambil dia seperti kayak orang habis maraton. Kayak habis orang maraton gitu. Kenapa bang? Sambil pucat, saya kasih dia rokok bang. Bakar rokok dulu, dia bakar rokok, terus dia bakar rokok, set. Udah. Baru dia cerita. Dia cerita ke saya. Kenapa bang? Ceritanya nggak jauh beda dengan yang saya cerita dari dapat Pak Tony. Yang dari istrinya ini? Nggak jauh beda dengan seperti itu. Amanatnya seperti itu. Bahwasanya si 2 macan putih itu menginformasikan ke iparnya itu bahwasanya adik lu tuh begini begitu. Gitu. Melakukan kesalahan lah ya? Ya, melakukan sebuah kesalahan dan dia nggak mau cerita. Kenapa? Nggak bisa diceritain bang, nggak etis. Ya. Oke, simpen baik-baik buat saya. Saya bilang, udah bang, nggak apa-apa kalau nggak mau cerita. Gitu. Tapi kan di situ udah kita dapat poinnya nih. Iya. 1, 2, 3 poin nih gue udah dapat nih pada saat selama rangkaian pencarian itu 3 poin saya dapat gitu kan. Gitu nah. Akhirnya intinya dia ini ditahan. Si perempuan ini sampai saat ini itu ditahan di atas. Seperti itu bahasanya. Dia melakukan sebuah kesalahan. Bahasanya ini polisi nih. Iya. Ke sebuah polisi, tangkep, tep, gitu. Dia melakukan salah nih. Gitu. Jadi dia ada di atas bahasanya. Dia ada di atas. Ya kalau kalian mau menyelamatkan si anak, kalian harus datang ke atas bahasanya gitu. Wah, ngerti caranya gimana? Di luar nalar kita. Di luar nalar kita itu bahasanya. Wah, akhirnya dia bilang gitu. Kita harus melakukan sebuah ritual lagi bang katanya. Kalau kita mau ke atas, istilahnya mungkin mungkin ada perantaranya atau seperti apa, saya nggak tahu juga itu. Itu di luar konteks saya dan saya serahkan semuanya ke keluarga. Dia bilang gitu kan. Oke, akhirnya dia keep. Dia bilang nanti kita akan bicarakan dengan keluarga setelah proses ritualnya selesai. Gitu kan. Yaudah, akhirnya kita ikutin ritual dulu itu. Itu tes keep dulu tuh. Keep dia. Tapi ini kan 3 poin ini nyambung nih. Dari awal sampai akhir tuh nyambung di situ. Oh, bahasanya seperti saya dugaan saya, wah dia melakukan sebuah kesalahan gitu. Selesai proses ritual, jadi intinya diambillah bantalnya itu dari rumahnya dia, dibawa ke situ,
diadakan ritual, entah seperti apa ritualnya, pokoknya mungkin teman-teman tahu lah ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail ritualnya seperti apa. Intinya akhirnya tuh bantal itu dilarung sama dia, ditaruh di sungai itu, sungai kecil itu, diarungkan lah, dilepas bantalnya itu, dia ngambang itu, bantal digambang di situ. Informasi yang diterima adalah bahwasanya ketika bantal itu berhenti di suatu titik, disitulah dia ada lokasinya. Tapi menurut saya nggak masuk di akal juga. Iya. Karena lokasi airnya cuma sebatas sedengkul kok, gitu. Sedengkul. Jadi kalaupun ada sesuatu di bawah air itu pasti kelihatan. Iya benar. Gitu, pasti kelihatan gitu bahasanya. Dia muter-muter aja situ. Jalan, muter-muter lagi, jalan. Sampai akhirnya ke titik air terjun. Kalau teman-teman tahu Curug Ngumpet, sebelum masuk ke area camping groundnya itu kita nyembat sebuah jembatan dulu tuh, pasti ada jembatan buat menyeberangi ke camping groundnya. Nah di jembatan itulah kan langsung ke air terjun tuh. Iya benar. Ya kan ya. Nah di situ sampai hampir ke titik itu tuh kita ngikutin dari pinggir-pinggir sungai itu. Nah sebelum masuk ke mulut air terjunnya itu bantal itu lewat dan nggak nyampe berapa jauh dari posisinya kan begini kan, air terjun kan ya. Jadi posisi bantal itu melewati air terjun, terus belum nyampe ke bawah itu kapuknya udah mencar. Jadi udah kapuknya itu udah keluar gitu, berterbangan gitu, gitu. Ya kayak orang meledak bahasanya gitu, hancur, gitu. Udah finish sampai di situ. Tapi itu jam berapa kalau boleh tahu? Siang. Oh. Siang. Kapuk. Ya logika berpikir saya adalah ketika tadi dia mengibaratkan bahwasanya itu bantal adalah dia, si korban, bantal itu adalah si korban, dan dia bilang kalau misalkan bantal itu berhenti di situ, bahwasanya dia ada di situ, ya saya ibaratkan bantal itu bergerak dan nyampe di situ buyar, ya masing-masing punya persepsi masing-masing kan, seperti apa kan gitu kan, akhirnya gitu kan. Jadi berpersepsi, pemikiran saya wah seperti itu, seperti kapuk gitu. Ya karena yang korban pertama, yang kedua, yang ketiga pun kondisinya juga udah berantakan. Berantakan sampai tempurungnya lepas, yang laki-laki tempurungnya lepas, segala macem, tangan udah kotak-kotak, wah udah telanjang bulat, udah bugil, udah nggak berbentuk lah. Udah bentuk gitu. Ya, oke. Ketika melihat kondisi bantal itu seperti itu pun saya berpikirannya wah secara logika saya ya entah dimanapun dia, hitungannya dia ini udah nggak bernyawa lah bahasanya, udah bernyawa ini sih ya, karena yang tiga dia juga udah nggak bernyawa kan gitu, keadaannya juga udah nggak. Jadi ya kesimpulannya sih dari saya rangkai ya yang selama ini, yang sampai saat ini kita nggak temukan ini, mereka masih ada di sana, masih ada di atas itu. Mungkin masih jadi tahanan. Bahasanya masih jadi tahanan gitu. Nah, udah akhirnya kita pamit sama keluarga segala macam, karena kita udah longgarin waktu kita beberapa hari setelah selesai. Karena kita juga dia minta terusan pencarian, kita nggak bisa karena apa ya, faktornya kan banyak di sini, yang kecuali memang dari keluarga mau memfasilitasi dalam artian sekian banyak teman-teman tim SAR kita yang perlu makan, perlu minum, perlu segala macam. Kalau mereka siap, kita pasti siap kan gitu. Oke, kita bantu. Cuman kan di sini juga keterbatasan itulah. Selama 7 hari pencarian itu biaya yang keluar itu cukup banyak dari kampus kan gitu. Lagi nambah banyak. 2 hari ya Om. Nambah 2 hari lagi. Terus kalau mau ditambahin lagi ya kita balikan ke keluarga kan gitu. Kalau keluarga bisa, siap, ya kita ayo gitu. Kita pasti siap juga gitu. Ya, artinya pun keluarga pun minta maaf dan minta segala macam, terima kasih lah segala macam, tetek bengek. Ucapkan terima kasih kepada kita udah bantu sampai sejauh itu, dan kita juga minta maaf bahwasanya kita juga di luar kehendak, di luar kemampuan kita tidak bisa menemukan. Yang penting mereka juga tahu proses pencarian kita seperti apa, karena ada keluarganya yang ikut dari awal sampai akhir, ikut pencarian. Kebetulan itu adiknya kalau nggak salah, adiknya si korban itu ikut semua pencarian. Tahu lah kondisinya seperti apa, itu kita lakukan pencarian. Dan akhirnya mereka pun terima kasih, saya juga minta maaf nggak bisa bantu banyak gitu kan. Sedih di situ juga, wah meleleh juga tuh gue pada saat itu tuh ngeliat kondisi. Ya kita ngeliat ibu kita lah bahasanya, wah kayak ibu kita gimana sih kalau misalkan anaknya nggak ketemuan gitu kan, gimana
nggak meleleh di situ. Pengen Bu, saya bilang, pengen kita bantu, cuman ya, apa kuasa saya nggak ada, nggak bisa sampai situ bilang gitu. Ya udah akhirnya bubarlah di situ, teman-teman pulang. Udah lanjut tuh saya ke tsunami tuh, habis dari situ berangkat lagi langsung ke Aceh. Tuh. Setelah pulang 2004 ya. Nyampe di kampus kondisinya udah berantakan tuh di TV. Wah Aceh, akhirnya saya bergerak ke Aceh juga tuh kebetulan. Ya udahlah Aceh kita nggak usah ceritakan lah ya seperti apa. Nah, yang kejadiannya lagi, yang serunya lagi ini, setelah sekian puluh tahun tadi saya bilang, kurang lebih 10 tahunan lah ya dari kejadian 2004 itu. Saya waktu pencarian tim SAR 2004 saya belum married. Oh belum menikah. Nah, pas kejadian itu anak saya udah 2. Oh, berarti setelah 10 tahun nah, Om? Kurang lebih 10 tahunan lah ya datang tetap. Itu tadi, saya lagi di rumah, lagi di sini, di rumah, malam kondisinya, ya jam 8 malaman lah gitu. Tiba-tiba telepon dari kampus nih, teman-teman telepon saya, Bang, ada yang nyariin. Gitu. Siapa? Saya bilang gitu kan. Orang Pamulang. Siapa orang Pamulang? Bilang gitu. Nggak kenal Bang, dia bilang gitu. Anak Mapala bukan? Bukan Bang. Dia bilang gitu. Tapi dia bilang ini ada kaitannya dengan SAR kita waktu di 2004, dia bilang gitu kan. Wah, apa? Wah, langsung Tanya-tanya tuh ya. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di situ dan gue ya nggak tahu kok dia bisa tahu nama gue gitu bahasnya. Yang dicari gue gitu, kayak gue jadi yang dicari nih gitu. Dari mana ceritanya dia? Padahal kita nggak kenal satu sama lain gitu loh. Dia di Pamulang katanya. Yaudah, gue bergeraklah gue ke kampus kalau itu. Saya ketemulah sama laki-laki gitu, laki-laki ketemuan, dia tahu Bang Jalu ya, iya, saya Jalu bilang gitu kan. Bang yang waktu itu mimpin SAR kan waktu itu di 2004 yang kejadian ini, loh kok bisa tahu, bilang gitu, dari mana? Gitu. Sedangkan saya bikin laporan itu kan nggak semua orang, ketika selesai operasi SAR itu kan saya bikin laporan, gitu kan, bikin laporan SAR, buat ke kampus, buat segala macam, itu bikin, dan itu nggak dikonsumsi publik, gitu kan. Laporan itu hanya kita yang tahu sama pihak kampus, gitu kan. Kok dia bisa tahu, gitu? Dari mana? Itu sekedar omongan sih mungkin nyampe ya, tapi bisa sampai detail seperti itu kan, saya juga bingung lah. Gimana ceritanya dia bisa tahu itu kondisinya dan tahu nama saya Jalu, gitu. Ternyata singkat cerita akhirnya ternyata dia itu pun dapat dari seseorang. Jadi dia ini kayak semacam karang taruna lah ya. Dia seorang karang taruna yang punya aktivitasnya adalah pendakian gitu. Semacam apalah mungkin ya saya pikir gitu ya. Kumpulan pemuda-pemuda di lokasi Pamulang itu, mereka ada organisasi kecil lah mungkin di kegiatan pendakian atau pencinta alaman lah ya. Nah mereka main ke lokasi itu, mereka camping lah di lokasi itu, TKP itu. Ada semacam kayak proses diklat mungkin, yang saya tangkap adalah proses diklat gitu. Udah, dan ternyata salah satu anggotanya mereka ini perempuan. Itu datang nih, si korban. Oh masukin ke salah satu ini? Ke salah satu adik-adiknya mereka nih, perempuan. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas di sungai itu. Di sungai titik itu, saya tanya, oh titik itu, wah, sampai kejadian tempatnya di mana detail dia tahu. Di sini Bang, oh, benar gitu. Dan nggak ada miss gitu. Oh iya nih. Nah, itu jadi buat saya deg dan langsung merinding dari itu. Karena nggak tahu gimana lah ya. Gue langsung, ya karena itu kan kampus dia juga, gitu kan. Ada sedikit gambaran bahwasanya, wah dia ada di sini nih. Merasakan kayaknya ada rohnya dia, kayaknya ada di sekitar sini nih gitu. Tapi si anggotanya dia, adik-adiknya dia yang memang nggak dibawa, ada di rumah. Itu ngikut sampai ke rumah, sampai ke Pamulang katanya. Nangis, ngomong, cerita jadi kejadian dia seperti apa. Tahu semuanya akhirnya kejadiannya karena dia cerita sendiri, kayak pengakuan dosa gitu. Kayak semacam pengakuan dosa, dan intinya adalah dia minta ditemukan. Jadi kayak lu masuk nih, rohnya lu nih,
Dia cerita tuh, curhat sambil nangis, nangis, cerita lagi. Kesebut nama gua. Saya kenal sama si korban ini, saya kenal. Tapi bukan anggota kita. Junior saya di bawah gitu kan, junior kita. Dia cerita itu sama orang itu. Pendajiannya begini, begitu, dia cerita detail. Dan dia merasa seperti kayak ditinggalin. Kok gue ditinggalin sih? Kok gue gak ditemuin? Nangis. Sampai ke rumah. Sampai pulang ke rumah nih. Ikut tuh? Ikut terus. Bentar-bentar nangis anak itu. Bentar nangis. Sampai berapa bulan gitu. Nangis bang terus. Waduh. Gimana ya? Saya juga bingung. Wah. Mau gimana coba kalau jadi lu gimana nih gitu. Terus nama lu disebut gitu di situ. Bingung ya Om ya. Nama lu disebut di situ. Terus gue mesti gimana? Ya dia minta kita dicarikan nih, tolong ditemukan nih. Nah, dalam hal ini gue nggak bisa memutuskan, gue bilang gitu kan. Satu kenapa? Ini bukan ranah gue lagi di situ. Kalau memang mau dilakukan sebuah pencarian lagi, kita harus datengin lagi keluarganya. Iya. Apakah keluarganya masih belum ikhlas atau memang udah mengikhlaskan kan? Iya. Kalau udah ikhlas kan bahasanya ya sudah, biarkan aja kan gitu. Nah, atau seperti apa, dan saya juga kebetulan pada saat itu saya udah nggak tahu lagi konteksnya si mereka ini gimana, udah sekian tahun gitu kan. 10 tahun ya Om ya, lumayan jauh. Jadi saya instruksiin ke si abang-abangnya itu, udah karena itu kondisinya kan malam, jadi kondisi perkuliahan pun udah bubar kan ya. Jadi saya instruksiin ke dia, udah besok datang lagi ke sini, naik ke fakultasnya dia gitu kan, naik ke fakultasnya dia, cari alamatnya dia. Di mana alamatnya dia? Mudah-mudahan masih ada, saya bilang, datanya, saya bilang gitu kan. Samperin rumahnya, gitu. Samperin rumahnya. Udah, akhirnya nggak tahu seperti apa. Akhirnya kita bubar tuh pada saat itu. Dia pulang, saya pun pulang. Gitu. Cuman di situ kan, ini ya buat saya ini apa ya? Mistik apa ya? Apa-apa ya? Buat saya ya horor juga, apa gimana? Pada saat itu saya merasakan kondisinya, wah ya ada di sini dia nih orang ini gitu. Ada di kampus itu. Gitu. Lagi nama Om dibawa-bawa. Nah, makanya saya yang nggak habis pikir kan, kok nama saya dibawa ya? Berarti dia tahu dan dia menceritakan itu. Detail tuh ya Om ya. Detail kejadiannya, kenapa ya nangis terus. Udah, akhirnya ya entah apa yang mereka lakukan lah. Gitu. Dan sampai saat ini saya nggak ketemu lagi. Belum dapat info terupdate lagi ya. Nah, info terupdate, bahwasanya ternyata setelah ketemu dengan saya pada saat itu, entah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, mereka, karena itu masih berlanjut tuh, masih terus nangis, akhirnya mungkin mereka ke orang pinter lagi nih, ritual lagi mereka di sana, dilepas lagi bahasanya nih, karena kan dibawa ke rumah, sampai ke rumah, ritual lagi dibawa ke sana, lagi dilepas lagi kayaknya di sana, gitu, dikembalikan lagi ke sana, dan informasinya sih bahwasanya udah normal. Cuman traumanya masih dalam katanya informasinya. Udah masih dalam tuh. Intinya sih ya buat saya itu ngeri-ngeri sedep ya. Ya garis besarnya adalah ya kalau kita main ke sebuah tempat apapun itu bentuknya gunung kayak tebing, goa, apalah, laut apa gimana. Ya sebisa mungkin kita jagalah norma-norma kode etiknya, apa istilahnya adat istiadat setempat itu harus kita pegang baik-baik lah tuh itu. Jangan takabur, jangan sombong, jangan ini, jangan itu deh. Menurut saya sih itu jadi garis besarnya. Kenapa kejadian ini rangkaiannya seperti itu. Sesuatu yang nggak di luar nalar kita itu kejadian gitu. Dan tadi yang serem ya dibuktiin gitu, di plok ini loh. Gitu. Memang semua orang nggak bisa dapat melihat kondisi itu, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya kalau dari saya pribadi, saya memang nggak bisa melihat langsung, tapi itu yang saya alamin. Dari orang-orang yang ada di sekitar saya itu yang masih tahu, ini kondisi begini. 2 ekor harimau, berarti nyambung rasanya, wah ini, gitu. Sama-sama tahu ya, sama-sama tahu kan gitu. Dari ceritanya nyambung nih Om ya? Iya, makanya itu tadi, ya sang Prabu ya kan punya penggawanya kan. Iya. Kita sama-sama tahu lah ya sejarahnya Kakang Prabu itu. Kita sama-sama tahu nih. Intinya itu sih. 10 tahun silam loh. Dan terakhir yang saya bilang ketemu sama Heru. Itu kan saya kontak lagi tuh sama teman-teman di Pamulang.
intinya mereka punya kesepakatan jangan disebut lagi namanya, makanya saya nggak berani nyebut. Iya. Gitu. Jangan disebut lagi namanya. Kalau sampai disebut lagi namanya, kemungkinan dia akan muncul lagi ke permukaan. Oke. Karena sampai saat ini belum tuntas nih bahasanya gitu. Mungkin lagi masih ngawang-ngawang nih, atau gimana ya. Pokoknya ya intinya sih gitu. Informasi dari teman-teman Pamulang itu, kalau ke lokasi itu jangan sebut namanya dan jangan main di TKP itu. Jangan main di air itu. Karena kondisinya ketika dia lagi main di air itu, berendam di air itu, mungkin jiwanya lagi kosong atau gimana, Kemasukan itu. Intinya sih begitu. Aduh, makanya gimana, gue juga nggak habis pikir nih mau gimana. Cuman karena kondisinya gue sebagai SAR Mission Commander pada saat itu, jadi memang ada sedikit kayak PR gitu. Sampai saat ini gue kayak PR nih gue nih gitu. Cuman ya sudah lah, yuk, mau gimana kita nih? Di luar kehendak kita lah, Om ya. Mau kemana gitu? Terakhir saya napak tilas lagi ke situ. 2001 kemarin. Saya napak tilas lagi. Bulan apa gitu? Saya lupa. Napak tilas lagi gitu. Ketemu lagi sama Pak Tony segala macam. Udah sekian lama gue nggak ke situ, gue ke situ lagi kemarin napak tilas lagi gitu. Setelah kejadian, setelah ditemuin sama, diminta bicara sama Bang Heru, saya ke situ lagi. Dan dia masih kenalin saya, Pak Tony-nya masih sehat, ibunya masih sehat, segala macam, anak-anak udah pada besar. Gitu. Dan waduh, kayak ngeliat kembali gitu, Flashback ya, Om ya. kayak flashback lagi gitu. Mungkin garis besar sih itu sih yang bisa gue ceritakan. Ya garis besarnya lagi tadi, ya lu main ke suatu tempat itulah catatannya sih, harus kayak gitu lah, jangan sembrono lah. Iya, benar. Kita harus, istilahnya kita mesti sospek dulu ke lu mau main ke gunung apa, A, B, C, D, minimal jangan langsung naik. Kita singgah dulu 1 malam di situ, kita ngobrol-ngobrol sama penduduk-penduduk setempat, apa aja sih yang mesti kita jaga, dan apa-apa itu gua rasa itu paling jadi catatan penting gitu di situ. Mau kemana pun kita, itu jadi catatan penting. Jadi kita ya mudah-mudahan itu bisa enjoy lah, kita nanjak atau kita naik segala macam, pulang selamat ya. Pulang, iya. Nah itu tadi, semua itu kayak ibarat rumah sih menurut saya. Ya gunung itu ibarat rumah. Kita masuk ke rumah orang, kita harus kulonwun, assalamualaikum atau apa, ngobrol sama setempat. Jadi kita tahu, oh ya, kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Gitu. Banyak memang itu seperti itu. Itu aja sih catatannya. Mungkin itu dari saya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Om, boleh flashback sedikit nggak nih, Om? Ya. Buat bertanya sedikit aja. Boleh. Jadi kira-kira itu di tahun itu korban-korban ini umur berapa tahun sih, Om? Umur berapa tahun ya? Mungkin 20-an ke atas ya. Berarti masih muda banget ya, Om? Masih muda. Semester berapa ya, begitu ya. Yang pasti di bawah saya dia. 2004. Ya mungkin umurnya di bawah 30, di atas 20. Ini antara 20-25 ya. Antara range itu antara 20 30 deh. Iya. Kita batasin di situ ya. Gue juga lupa umurnya mereka berapa gitu. Yang pasti mereka di bawah 30, di atas 20 gitu. Tapi setelah Om Rapi penelusuran nih buat evakuasinya, kan di stop tuh selama 9 hari pencarian. Ya, 9 hari kita putuskan tuh dah. Tapi ada di pikiran Om kayak masih bertanya-tanya nggak sih, Om? Kayak penasaran atau apa? Kok nggak ketemu bisa gitu? Tadi saya ngambil gambaran yang tadi yang mereka adakan ritual pakai bantal itu dan akhirnya pecah dar gitu kan. Saya mengibaratkan, wah udahlah, bahasanya ya udahlah dia dimakamkan oleh alam gitu. Iya. Jadi ya karena juga kita udah melakukan proses pencarian dan dengan segala maksimalis kita, sampai kita pasang jaring pukat harimau, sampai kita tungguin pintu-pintu air. Iya. Itu kan kita jegat semua di situ, taruh orang semuanya. Sampai kita melakukan penyisiran juga sampai ke Cisadane, nyisirin sungai dari pagi sampai sore itu kita nyisirin sungai itu. Nihil gitu. Ditambah lagi dengan kondisi tadi 2, 3 itu. Sampai terakhirnya adalah sar bantal itu, bahasanya bantal dia. Ke atas terbangan gitu menurut saya. Jadi ya
kita mau nyari kemana. Tapi penasaran itu tetap ada pada saat itu. Karena kita juga sempat datangkan teman-teman scuba, teman-teman penyelam. Oh, Karena ada suatu titik yang menurut kita mungkin di sini gitu. Tapi kita perlu melakukan dive, melakukan penyelaman. Tapi akhirnya setelah kita lihat karena kondisi cuaca pada saat itu dan segala macam tetek bengek, akhirnya itu kita hindari lagi gitu. Karena apa? Ekstrim banget gitu. Karena cuacanya itu, sedangkan area pencarian kita tuh di bawah air terjun, tapi ada semacam kayak danaunya gitu. Ya saya sih melihat di titik itu, gitu. Kayaknya nih menurut kita, feeling kita di titik ini gitu. Entah di bawah dasar-dasar batuannya atau gimana, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak jalanin itu karena kondisinya lebih ekstrim banget kalau sampai kita melakukan penyelaman di situ, karena persis di bawah air terjun posisinya gitu, dan kondisi alam di situ hujan. Kondisinya tuh hujan terus gitu kan air. karena Desember terkena musim Iya, hujan. Desember kan bisa dibilang curah hujannya tinggi banget di situ kan. Kayak itu sih. Cara PR, iya gua sampai saat ini gua masih anggap ya PR, cuman nalar pikiran gua, udah nggak mungkin sih kayaknya gua bisa dapat menemukan dia kan gitu. Masih Kayaknya. sedikit ganjil mungkin. Ganjilannya ya itu tadi, memang nggak ketemu gitu kan. Nggak ketemu intinya, ya udah. Cuman ya kita juga udah minta maaf atau segala macam ke keluarganya ibu, kita minta maaf nggak bisa melakukan terusin pencarian ya, dan orang tuanya juga berterima kasih sama kita udah melakukan pencarian. 9 hari. Iya, akhirnya mereka juga, bahasa saya ya mereka merelakan lah itu, saya melepaskan kepergian mereka lah gitu ya. Dan sempat tabur bunga lah mereka di situ intinya gitu kan. Dan dengar cerita juga pihak keluarganya juga masih rutin datang ke sana itu untuk melakukan sebuah kayak semacam ziarah mungkin. Jadi mereka anggap Itu kuburan. itu adalah tempat terakhirnya dia di situ. Kayak gitu. Karena teman-teman Pamulang sempat ketemu katanya. Sempat ketemu di titik itu, ada seorang ibu dengan beberapa orang anaknya dari lokasi itu dan banyak bunga di situ. Ketika si teman-teman Pamulang ini lagi melakukan proses pelepasan. Itu, tapi mereka nggak yakin. Tapi mereka pikir itu kayaknya orang tuanya deh gitu, karena setelah jadi mereka berpapasan gitu. Yang teman-teman Pamulang ini mau ke lokasi TKP, ya si ibu dengan beberapa anaknya itu harus selesai dari situ gitu. Jadi mereka nggak nyangka bahwasanya itu orang tuanya. Tapi setelah mereka nyampe di TKP, mereka beranggapan wah tadi kayaknya itu orang tuanya itu, karena masih ada bunga-bunga, tabur-taburan bunga gitu kan. Di situ. Jadi kayaknya mereka secara nggak langsung mungkin udah merelakan lah gitu. Dan gue memang nggak tanya gitu kondisi ritualnya mereka setelah itu. Gue nggak ketemu sampai sini, gue nggak tahu apakah mereka jalanin ritual yang tadi dipanggil sama 2 orang penggawanya dia itu. Apakah jadi atau enggak gue nggak tahu, dan apa hasil pembicaraannya kalau misalkan dia melakukan ritual lebih dalam lagi ceritanya kayak gimana, saya nggak tahu lagi di situ. Mungkin kalau penasaran sih ada gitu, jadi gue pengen tahu juga gitu sampai di mana sih kelanjutannya gitu kan bahasanya, karena ada bagian-bagian yang memang benar-benar akhirnya miss gitu loh gitu. Oke, Om Jalu, makasih banyak nih Om. Sama-sama, gue juga terima Udah mau kasih berbagi waktunya buat bercerita. Iya, semoga aja ya jadi pengalaman aja deh. Oke, dari video ini kita bisa mengambil banyak banget pelajaran ya. Apalagi tadi pesannya Om Jalu nih keren banget. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor atau di tempat-tempat yang mistis lah ya, mau berbagi ceritanya atau pengen dibawakan ceritanya, bisa banget di DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, untuk malam ini mungkin sampai sini aja ya Om ya. Siap. Kita pamit. Selamat malam. Malam.